orang Papua lahir sekolah di sana. Ceritanya gimana? Jangan bilang kita jangan bilang kita ini Gak bisa abang transmigrasi atau gimana? Kan abang orang Batak. kalau bicara tataran kita cukup Batak, tapi kita kan punya orang tua kan penugasan dari pusat Oh. Jadi orang tua, Irian Barat, Irian Jaya. jadi orang tua tugas di sana. Iyo, Terus sekolah. di sekolah ya. Lahir di sini. Lahir pasti di Indonesia. Oke, terus Lahir di Indonesia, kita SD di SD Hamadi, Jayapura, kita SMP di SMP Polima, kita SMA di SMA 2 Jayapura. Ya memang orang terkenal. Papua bagaimana bang? Kan orang Papua ya kan sekarang bilang jahat-jahat lah inilah itulah. Gimana menurut abang waktu lama di Papua itu melihat orang Papua yang Semua pada intinya itu kalau kita melihat dengan cinta kasih sayang, melihat dengan apa kan? melihat dengan cinta kasih sayang orang sama manusia tuh, jadi sama saja. Tuh baik punya akar kultur tuh bagus. Sama yang lebih tua dong saksikan akar. Nah, tapi juga akar budaya yang dulu ditinggalkan oleh company masih juga ada minum ya. Hampir rata lah kawasan timur Indonesia kan memang kuat tataran minum. Kalau orang Papua bilang ada kata-kata sudah. Itu. Tapi abang bagaimana bisa bahasa Jawa? Memang kalau bahasa Jawa bilang kita mau jalan dulu. Bagaimana? Jangan kita bilang mau warawiri dan jalan gitu. Tapi gimana bisa kursi atau gimana? Nah, itu kan semua karena pergaulan. Lagi pula Atau juga lama di Jawa tinggal? loh, bukan masalah lama tinggal di Jawa. Memang transmigrasi juga kan pasti ada kultur Jawanya ada, bahasa Jawa juga ada. Jangan kan kita bilang Indonesia dari Merauke sampai Sabang. Di luar negeri saja kayak Suriname itu Orang ada Batak semua. ada bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Ada bahasa nasionalnya ada, tapi ada bahasa Jawa juga pakai di sana. Saya kira bahasa Batak. Aish. Tapi abang tahu bahasa Batak nggak? Loh, kita ini kan kacang tidak lupa sama kulitnya, bos. Sudah pasti semuanya harus. Nah, ini Indonesia, bos. Tapi bisa Dengan bahasa ada yang Papua suka kan muda. ada. Bisa bahasa Papua kan ada. Oi, saya sudah berapa kali pakai bahasa ini. Saya Contoh, mau pilih dulu. itu bahasa apa? Kok bilang bahasa Ambon? Bagi bahasa Ambon bagaimana? Bahasa Papua itu kan? Loh, kalau kau bicara masalah kau bicara masalah bahasa kata dari ko. hilir dari dua orang banyak. Dari orang Ginyim ada bahasanya Ginyim. Terang saya bilang. Orang Pandai ada lagi. Beda lagi. Iyo. Tapi kalau tataran yang logat dari Irian Jaya, Irian Barat, atau sekarang dibilang Papua dan Papua Barat dan sekarang 5 provinsi itu tetap saja logat itu ketahuan. Saya mungkin tidak berubah. Nah, karena saya bergaul banyak dengan yang manis di Jakarta, pasti bahasa bagi saya sedikit. Tapi Sedikit. bagaimana caranya tadi cewek adik-adik di Jawa? Tadi cerita maksudnya di kampus itu, bagaimana ceritanya adik-adik? Jangan bicara ada di mana nih? Maksudnya Maksudnya ketemu nona, adik-adik ngobrol gitu. nona, Ah, nona ya, nona ya, mantap lah. Kalau bicara Cuma jual mahal. nona manis memang saya ada lawan dong. tapi jual mahal. Hmm? Jual mahal. Itu kayak dong kan kosu ya, sudah saya gagas adiki. Mungkin kalau katong bicara nilai itu ya 7,5 sampai 9 begitu. Itu dong mulai ini. Kalau orang papa bilang kobra sudah.
Mau berangkat Paci, Maci. Lagi itu. Kalau rondepe itu apa? Hah? Rondepe itu apa? Rondepe. Itu apa tuh? Rondepe, ronda dan pikiran. Apa saya tak tahu Bahasa tuh. Papua tuh. Ay, kalau itu pagi, kau pernah kacau sudah Iya, kalau rondepe singkatannya, ronda dan pikiran. Ay, Nah, itu mungkin nona dong. saya tuh anak baik-baik, bukan yang baik, tapi baik-baik saya. Jadi sekarang udah tobat ya. Memang saya dulu baik, nggak pernah ini celaka. Pertanyaannya sudah menjebak ini. Ini yang kacau. Republik ini kacau begini nih. Tapi bagaimana melihat Pak Jokowi Bapak sekarang? Nah, kita kalau bicara secara keseluruhan, Pak D Jokowi ini baik. Bukan yang baik, tapi baik. Dari yang sebelumnya. Kita kalau bicara tolak ukur itu, kita bicara mengukur presiden itu dari periode sebelumnya. Oke, kalau kita bicara periode sebelumnya, jujur saya katakan saya pribadi pada Jokowi top Marco Torop. Pembangunan dari seluruh sektor dari Merauke sampai Sabang berjalan. Tidak ada lagi itu kalau dulunya kita mau bilang saudara-saudara kita dari timur, khususnya dari Irian Jaya atau sekarang dibilang Papua dan Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan atau Papua manapun, ada 5 itu, 5 provinsi, tetap saya katakan beliau sebagai presiden yang amanah. Presiden sebelumnya enggak. Presiden sebelumnya kita masing-masing punya tolak ukur. Kita bicara pembangunan, segi pembangunan yang mana jelas Infrastruktur ya. sudah ada. Dan ini jelas. Apapun katanya, saat ini saya katakan Pak D Jokowi sebagai presiden yang top Marco Torop saat ini. Mungkin beliau ini sudah meniru apa wejangan-wejangan dari the founding fathers kita, khususnya the first president Bung Karno Insinyur Dr. Insinyur Soekarno. yang Bapak kuliah di kampusnya juga. Apa kira-kira kenapa mau kuliah di Bung Karno? Alasannya kenapa? Saya sebagai alumni Universitas Bung Karno angkatan awal, saya mengatakan saya bangga kuliah di Universitas Bung Karno, kampus kebangsaan Republik Indonesia, satu-satunya kampus kebangsaan Republik Indonesia. Tidak ada yang lain, hanya ada di Universitas Bung Karno. Karena kajian bicara masalah kebangsaan itu tuntas. Wallahi saya katakan tuntas. Tergantung dari manusia kalau menerjemahkan dari ajaran Bung Karno. Soekarno itu bagaimana Bung Karno. Tapi kalau saya melihat secara kesemangat umat, kemaslahatan umat, Bangsa dan negara bangsa dan negara, mantap. top Marco Torop. Tadi kan ketemu adik-adik. Apa pesannya kepada adik-adik yang kuliah di Bung Karno biar mengikuti jejak langkah dan pikiran Bung Karno? Jangan cuma asal kuliah di BK, tapi prakteknya di lapangan beda kan bahaya. Oh iya, kakak. Jadi Yang kasih paling pesan dulu. penting itu gini, harus tetap haus akan keilmuan. Kajian terus masalah Kebangsaan. kebangsaan, biar bagaimanapun negara tanpa adanya bangsa itu nonsen. Jadi yang harus dipikir pertama itu adalah bangsa. Bangsa kita ini ragam, homogen, heterogen, heterogen dengan segala kesukuannya, ragam kebahasaannya, Budayanya. ragam kebudayaannya, kultur ini semua. Maka saya katakan tadi heterogen. Jadi kita harus bisa melihat semuanya itu sebagai saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. Sesuai dengan yang diperjuangkan oleh
harapan valor kita dan juga para pahlawan nasional, khususnya para pahlawan pemuda pada 28 Oktober 1928 yang lalu. Jadi penting itu ya. Sangat penting. Saya garis bawahi sekali, penting. Tanpa adanya bangsa, negara tidak ada artinya. Baik, terima kasih wejangannya di sore hari ini udah Opung. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita, terutama adik-adik cantik di DKI. Kakak, Oh. yang bilang itu kakak. Oh, siap kakak, terima kasih kakak. Adiknya mari sih. Ya. Siapa yang sayang kau sudah? Sehat-sehat selalu. Yang penting jangan kayak kakaknya dorong DP. Ya.